Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrijal Channel. Atas permintaan beberapa subscriber yang meminta kita agar membahas bab kimia tentang struktur atom. Jadi kita akan bahas tentang struktur atom di sini. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Semoga Allah mempermudahnya buat kita sehingga kita lebih mudah memahaminya pelajaran. Oke. Struktur atom. Bicara struktur atom, kita bicara tentang konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Yang ini biasa kita sebut dengan, ada sebagian murid bilang hujan ada semacam tangga. Jadi kita tulis ada namanya kulit sama subkulit. Kulit. Jadi kulit K, L, M, N, O, P, Q. Ini 1S, ini 2S, 3S, ini 4S, ini 5S, 6S, 7S. Ini 2P, ini 3P, cara nulis seperti ini. 4P, 5P, 6P, 7P. Ini 3D, 4D, 5D, 6D. Ini 4F, ini 5F. Jadi, kemudian ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu, ini akan lebih jelas lagi pada saat kita pembahasan soal. Bilangan kuantum itu ada 4. Lanjutin lagi. Dia bicara sini tentang teori, di mana konfigurasi elektron itu tersusun atas secara teratur berdasarkan tingkat energi. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, bentuk orbital, kadang-kadang beberapa buku ada membahas ini, tapi di UAN dan SPMB ini tidak pernah keluar. Jadi mungkin pada saat di sekolah mungkin kita bahas ini, tapi kalau di standar UAN SPMB ini nggak ada. Jadi bisa kita lewatin aja. Nah, dia bicara tentang bilangan kuantum. Jadi, misal bilang 4P6. Jadi, ada bilangan kuantum ada 4. Ada bilangan kuantum utama, ada azimut, magnetik, dan spin. Ntar nanti di soal kita akan lebih jelasin lagi. Nah, aturan konfigurasi itu ada beberapa aturan. Ada larangan Pauli, keedahan, aturan Ahbau, atau Ahbau yang tadi yang hujan tadi. Jadi aturan larangan Pauli ini sifat ini yang Han dan Pauli itu lebih sifat teoritis sekali. Jadi sebenarnya sangat jarang juga keluar. Tapi kalau pada saat ujian mungkin bisa dibaca juga teorinya, diulang lagi aja. Nah, contoh di sini. Nah, di sini dia ngerjain agak ribet. Nah, saya ambil contoh yang sederhana aja. Saya pilih contoh, di sini sudah pembahasannya. Coba saya kerjain soal yang saya kerjain dengan cara lebih mudah lagi. Tapi untuk bisa itu, kita harus hafal nomor atom gas mulia. Jadi nomor atom gas mulia itu harus dihafal. Jadi saya tulis di sini nomor atom gas mulianya helium, heboh, nenek, ardi, karena, senia, rongsok. Nah, nomor atomnya sudah hafal. Jadi, He itu nomor atomnya 2. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Jadi, contoh soal saya ambil yang D lah. Jadi, dia bilang di sini SC21. Nah, kita bayangkan, coba saya jelasin dulu, ada namanya blok. Dalam sistem teori unsur ada blok. Ada blok S. Ini blok S. Ini blok P. Ini blok S. Ini blok P. Ini blok D pada sistem periode unsur. Ini blok F. Jadi, nomor atom 21 itu
ibaratnya kita bilang dia lebih dari 18. Ibaratnya macam tangga, dia sudah mentok di lantai 3. Jadi kita nggak usah nulis seperti ini panjang, kepanjangan. Jadi kita langsung bilang SC21 itu sama dengan, kita lihat, berarti dia lebih dari 18 kurang dari 36. Berarti kita pakai 18. Berarti saya katakan AR18. Berarti kurangnya berapa lagi nih? Kurangnya 3 lagi kurangnya. Nah, lihat, ini lantai 3. Langsung kita masuk lantai 4 langsung. Berarti kita bisa bilang langsung 4S2. Setelah 4S2 kita lihat di sini. 4S2 langsung pindah ke 3D1. Langsung kita bilang langsung. Sehingga kita nggak perlu nulis yang depan 1S2, 2S2, 2P6, repot kita. Saya kerjakan lagi soal yang lebih kompleks. Mungkin saya pilih PB82. PB82. Oke. Nah, saya pakai XC54. Karena dia lebih dari 54 tapi kurang dari 86. Saya kejar ke XE54. Maka saya bilang ini XE54. XE54. Berarti kurang berapa lagi nih? Kurang 28 lagi. Maka lihat XE itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Berarti lantai 5 mentok langsung lantai 6. Langsung kita katakan 6S2. Langsung ketik 6S2, tulis 6S2. Lihat, ini 6S2. Setelah 6S2 pindah ke 4F. Dia kurangnya berapa lagi? 28 lagi. Kurang 28. Kurang 28. Berarti kita tulis 6S2. Setelah 6S2 masuknya 4F. Masukin 4F14. Setelah 4F masuk ke 5D. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah berapa? Sudah 16. Dia butuh 28D itu maksimal 10. Masukin 10. Baru berapa nih? Baru 26. Setelah 5D, dia pindah ke 5D ke 6P. Pindah lagi ke 6P. 6P2. Sehingga kadang-kadang dari sini kita bisa tahu. Di sini mungkin di bab yang lain, tapi nggak apa-apa saya bahas. Jadi ada namanya dalam sistem periode unsur, ada namanya golongan A, B dan transisi. Jadi ada golongan utama sama transisi. Nah, utama itu NS, NP. Sini saya anggap XY. Transisi bagi dua. Transisi dalam, transisi sama transisi dalam. Sorry, ini transisi aja. Sini transisi dalam. Ini transisi aja. Ini transisi itu NS, N kurang 1D. Ini XY-nya. Ini NS, pangkat X, N kurang 2F. Nah, di sini kita lihat yang terakhir ya. Berarti sini, yang terakhir ini, berarti kita bisa katakan ini adalah periode 6. Periode 6, golongan. Nah, periode itu adalah N-nya. Periode itu N-nya. Golongan itu adalah X tambah Y. Nah, khusus untuk golongan transisi, jadi jika X tambah Y-nya itu 8 sampai 10, itu tetap dianggap golongan 8. Kalau sudah mencapai 11, jadi kembali lagi ke 1B. Ntar kita lihat soal lagi yang lain. Jadi bisa kita katakan, ini periode 6 golongan 4A. Golongan 4A. Mungkin coba bisa dilihat di sistem periode unsur. Nanti kita coba bahas tentang bilangan kuantumnya. Jadi, nah kadang-kadang ada di soal suatu atom itu dikatakan stabil atau tidak stabil. Stabil jika dia penuh atau setengah penuh. Stabil penuh atau setengah penuh. Jadi kita lihat lagi dari struktur. Nah, ini kita lihat contoh. Ini 4S2 3D5, 3D4. Nah, ini penuh, ini bisa berpindah di sini, pindah. Berarti kita bisa tulis 4S1 3D5. Ini stabil. Ini sudah stabil dia. Ini belum stabil karena dia bisa berpindah, belum stabil. Nah, ini juga sama, bisa dia berpindah. Tapi kalau misal keadaannya, misal saya katakan 4S2 3D3,
3. Ini nggak bisa, biarin aja. Ini tetap tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Nah, contoh. Nah, dia bilang bilangan kuantum dari 29 CU. Nah, akan saya jawab semua bilangan kuantumnya, golongan, dan periodenya. Oke. Jadi, kita tulis 29 CU. Nomor atom 29. Tiga, ingat tadi nomor atom gas mulia 2, 10, 18. Berarti kita bisa bilang Henear AR18. Berarti kita bisa kelihatan AR18. Berarti kurang berapa nih? 11. Ini sudah mentok lantai 3, berarti langsung ke 4S2. Kita lihat lagi di konfigurasi elektron tadi, Ahbau tadi. Coba kita lihat lagi di Ahbau. Atau saya tulis lagi Ahbaunya supaya saya mudah. 1S, 2S, 3S, 4S. Saran saya pada saat ujian tulis dia langsung ini supaya kita nggak lihat-lihat lagi di halaman lain. 5S, 6S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, 4S, 3D 10. Kita kejar 3D 9. Nah, ini dia nggak stabil, maka dia bertransisi, harus bertransisi. Maka saya katakan 3D 4S1, 3D 10. Jadi, inilah yang kita lihat bukan ininya. Nah, dia nanya, saya jawab semua, berarti saya katakan ini periodenya. Periodenya adalah, kita lihat di sini 4S. Periode adalah periode 4, periode 4. Golongan, dia nomor atom 11. Kena 11 berarti 1B. 1B. Lihat lagi coba di periode unsur. Nah, dia minta bilangan kuantum. Bilangan kuantum kita lihat dari yang terakhir ini. Maka kita katakan bilangan kuantum 3D 10. Maka bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan utama, ada azimut, ada magnetik, sama spins. Nah, ini lihat dari elektron terakhir, posisi elektron terakhir. Posisi elektron terakhir. Maka bilangan kuantum utama, lihat angka depannya, 3. Nah, azimut kita bikin orbital dari D. D itu orbitalnya 5. Bikin 5. 0, 1, 2. Angka terbesar ya, berarti ini 2. Magnetik. Nah, kena dia bilang di sini 10, maka terus lagi min 1, min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka posisi terakhir di 2, di angka 2. Nah, spins ini nilainya cuma 2, apakah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia ini setengah, kalau ke bawah minus setengah. Sementara ini ke bawah berarti minus setengah, karena dia ke bawah elektron terakhir. Oke, kita lanjutin lagi soal yang lain. 35 BR. Kalau sudah terbiasa, sebenarnya udah tahu nih BR ini adalah golongan 7. Tapi nggak apa, saya jabarin lagi. Berarti kita kejar BR 35. Berarti kita kejar AR 18. Henear AR 18. Berarti kurangnya 17. Berarti AR 2, 10, 18. Berarti langsung 4S2. Terus setelah 4S, coba sih saya lupa lagi macam tadi. Setelah 4S, 3D. 3D 10. Kurang 5 lagi. Berarti 4P5. Maka kita katakan ini terakhirnya adalah 4S2, 4P5. Maka kita katakan ini periodenya, periode 4. Golongan 2 tambah 5, 7A. Kenapa A? Karena dia SP. Tapi minta ini bilang elektron kuantumnya. Kita lihat 4P5. Kita bikin berarti 4P5-nya. Maka bilangan kuantum utamanya, utama tuh konstanta depannya berarti 4. Azimut sekarang.
azimut tuh lihat orbital PP itu orbitalnya 3. 1, 2, 3. Berarti sini 1, sini 0, bagi 2 aja. Berarti azimutnya sah. Angka terbesarnya 1. Kemudian kita bicara magnetik. Magnetik dan spins. Nah, kita tulis startnya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dia di posisi terakhir, berarti 0. Dia kena ke bawah, berarti minus setengah. Kenapa minus setengah? Karena posisi ke bawah. Nah, dia nanya berapa yang tidak berpasangan dari 35 BR. Yang nggak ada pasangan cuma 1. Dari, kita lihat dari, ini tidak berpasangan. Tidak berpasangan, ini tidak berpasangan. Ada satu pasang. Ada satu pasang yang tidak lengkap. Kesimpulannya pada bab ini kita harus tahu, harus hafal ahbau, yang ada sebagian murid bilang teori hujan. Yang kedua, supaya kita mudah dalam konfigurasi elektron itu, kita harus hafal nomor atom gas mulia. Atom gas mulia itu berarti 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Itu orang wajib hafal. Setelah itu udah selesai semua, udah mudah. Jadi, bikinlah yang seperti yang saya sudah tulis. Saya bikin orbitalnya ada berapa, udah selesai semua, sebenarnya mudah materinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar atau dikirim ke link WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.